Temani oleh saya Anu Mugia, sahabat budaya. Hari ini, iya, Senin 22, Selasa, Selasa bukan Senin, Selasa 22, bener ya, 22 Maret 2021. Ini kebetulan diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Maret sebagai bentuk kesadaran dan upaya mencegah krisis air global di masa depan. Seperti kita ketahui sahabat budaya bahwa kita manusia tentunya tidak bisa hidup tanpa air. Saha nu tiasa hirup tenganggo cai teu aya tangtosna. Demikian pula makhluk hidup lainnya di muka bumi seperti tumbuhan dan hewan. Sahabat budaya, di pagi hari ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan tentunya telah hadir narasumber di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kang Yadi Supriyadi, Tanapi Kang Yadi Kuya. Beliau adalah seorang penggiat sungai di Jawa Barat. Ya, tentunya berbicara tentang air, tentang sungai, beliau adalah pakarnya. Bincang-bincang pagi hari ini, ya, kita akan membahas tentang air adalah kehidupan. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Kang Yadi, kumaha damang? Waalaikumsalam Mbak Ano, selamat pagi, salam sejahtera buat semua, sampurasun, wargi saalam dunia. Mangga, hatur nuhun Kang Yadi, abdi nyebatna Kang Yadi Kuya, Kang Yadi Supriyadi gitu. Kang Yadi Kuya. Supados langkung akrabnya. Tek dah nyebat Mbak, dah sanes di di Jawa Tengah ya, di Jawa Barat. Kang Yadi, ya, dengan diperingatinya sekarang Hari Air Sedunianya, bakatingku pentingna ku sadunya. Ya, mungkin menurut Kang Yadi, bagaimana perkembangan sungai di Jawa Barat khususnya dengan kondisi sekarang? Karena kemarin-kemarin pernah mendengar informasi bahwa sungai yang ada di Jawa Barat itu katanya agak-agak tercemar. Iya, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, sampurasun Rampes. Buat warga juga dulur-dulur saalam dunia tangtos dino denget ieu. Yeah. Kita ya memperingati Hari Air secara global sedunia. Ya, intinya kita kenapa sih sebetulnya harus memperingati Hari Air itu? Memicu dari Quran. Allah telah berfirman di sana kan, dari An-Anbiya ayat 30. Itu menerangkan secara jelas bentuk terhadap kepada manusia yang isinya seperti begini, teh. Air adalah bahan baku sumber kehidupan, dan kami ciptakan semua kehidupan itu dari air supaya mereka beriman. Itu menjadi sebuah kesadaran buat diri kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan telah memberikan peringatan pada kita. Bahwa memang air, dengan tema air adalah sumber kehidupan, bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Ya, tentunya dengan tangan-tangan mempergunakan seni budaya lokal, kearifan lokal, dan dibarengi dengan niat yang tulus, ikhtiar, seperti itu. Ya, tadi kita singgung bahwa memang pada saat ini krisis air di negara kita, terutama di Jawa Barat. Sungai besarnya kan kita Citarum ya. Tapi dari Citarum sendiri banyak suplai ataupun subdas namanya anak-anak sungai. Yang nanti akan berkontribusi memberikan banyak terhadap sungai Citarum. Ya, bukan hanya 1-2, sebetulnya sangat krisis. Dan ini perlu pemikiran, perlu pemahaman, perlu sentuhan, perlu perawatan, dan juga pemeliharaan secara menggunakan budaya kalau saya sih sebetulnya. Lebih mengarah ke budaya. Bagaimana upaya warga masyarakat mencintai, melindungi, dan merawat sungai, terutama air, sebagai jalan sumber kehidupan dengan kearifan lokalnya. Seperti itu. Kalau dibilang kalau masih penting untuk bisa merawat, memelihara, meropea, cai, dan alam cainya. Karena memang sebagai sumber kehidupan secara logika, air yang turun dari muka bumi, air yang keluar dari muka bumi, yang turun dari langit nanti akan terserap ke bumi. Dan akan menghidupkan pepohonan, menghidupkan segala sumber kehidupan di sana. Bukan hanya manusia, tapi banyak makhluk lain yang ada di sana. Termasuk pepohonan dan juga ekosistem yang lainnya. Nah, ini kan sudah sangat jelas dengan ayat yang tadi saya sampaikan. An-Anbiya ayat 30 itu kan merupakan sumber dari kehidupan. Karena setetes air pun akan memberikan kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Seperti itu teh, secara global dan ininya. Iya,
Kalau berbicara tentang kearifan lokal, berarti akan setuju ya dengan misalnya budaya yang biasa dilaksanakan oleh para leluhur kita, dengan adanya hutan larangan. Betul. Seperti itu kan. Kalau zaman sekarang mah barudak ayeuna mah hutan larangan aya naon di jerona teh. Pokoknya image-nya mungkin takut padahal itu mungkin suatu upaya dari para leluhur kita untuk menjaga lingkungan kita, bumi kita, air termasuk di dalamnya ya Kang. Nah seperti itu teh. Salaresna kalau kita orang Jawa Barat ya, karena ada bahasa kata pamali yang sebetulnya seperti itu. Nah kita coba aplikasikan di masyarakat, disosialisasikan kembali, kita guardi budaya-budaya lokal apa yang ada di wilayah masyarakat, terutama yang memang ada sumber mata air, ada aliran sungai dan sebagainya. Nah pola itu yang kita lakukan sekarang, karena ini akan lebih mengena terhadap warga masyarakat, mereka yang mau melakukan, mereka yang nanti akan meresiko ataupun juga menjaga dan merawat sungainya, miropea alamna gitu. Dan dimanfaatkan juga buat warga masyarakat dan kepentingan umum secara kemaslahatan untuk orang banyak. Nah, kalau memang budaya itu dihilangkan dengan teknologi ataupun juga pemikiran kita secara globalisasi menuju era dunia, ini kan pemahaman itu kurang dipahami dengan orang-orang yang sekarang sebetulnya. Justru budaya lokal, kearifan lokal itu yang akan lebih mengena. Mereka melakukan kegiatan di sungai, mereka melakukan pembersihan di sungai, kaulinan barudak sungai yang pernah orang tua dulu kita lakukan. Nah kenapa tidak kita angkat kembali dengan maksud tujuan ini kan memperdayakan kembali budaya-budaya kearifan lokal dalam tata cara merawat mata air dan sumber kehidupannya. Ya. Jadi menurut Kang Yadi bahwa pernah orang tua kita mengatakan bahwa kalau ada mata air itu tidak boleh pantrang bagi orang untuk mendirikan bangunan. Leres. Betul. Tapi bagaimana keberadaannya dengan zaman ayeuna tah Kang? Karena banyaknya perubahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, sebetulnya ini kan memicu ke Undang-Undang Dasar 945 gitu ya, pasal 33. Di sana kan sudah jelas tertera di sana dan dipahami sebagai regulasi pemerintah bahwa air, alam dan sumber kekayaannya dikuasai oleh negara dan akan dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebesar-besarnya gitu. Nah, ini pengaplikasian itu tidak terrealisasi di masyarakat gitu. Baik PP-nya, Perdanya gitu ya. Terus juga permennya, kementerian gitu. Yang memang kalau bisa teraplikasikan di masyarakat ini akan bisa terlaksana dengan baik. Karena warga masyarakat melakukan dengan budaya dan kearifan lokalnya itu. Seperti yang tadi disebutkan Teteh ya. Di mata air ini kan sekarang banyak terjadi alih fungsi lahan sebetulnya. Betul. Pertama kurangnya sumber mata air sendiri pun adanya pengambilan kubikasi dan pemanfaatan sebesar-besarnya bukan untuk pemanfaatan warga sebetulnya secara pribadi. Ini ada kepemilikan lahan juga. Selain alih fungsi lahan, terus juga pengambilan kubikasi air yang besar-besar gitu. Dan ini dimanfaatkan untuk pribadi, untuk nilai ekonomis lainnya. Nah sehingga tidak adanya keseimbangan antara pengambilan mata air yang dimanfaatkan warga masyarakat dengan perawatan alam dan yang mata airnya itu sendiri sebetulnya. Makanya yang terjadi saat sekarang ya gitu. Terkadang terjadinya banjir bandang di hulu sungai. Ini kan boleh dibilang bisa di luar dugaan kita gitu. Mata air gitu. Karena memang kalau kita lihat kan sumber mata air bisa keluar kan karena memang hutan lindungnya terlindungi. Hutan larangan, hutan adat dan sebagainya. Nah, kita gali kembali saat ini gitu bersama teman-teman. Lamun aya bahasa pamali ya di hulu sungai kades ya di sikieu mun ngaruksak. Lamun di rogahala mun di ku urang di cokot caina sangeunahna tanpa pemanfaatan secara maslahat ya kan itu untuk kepentingan umum akan terjadi sesuatunya memang terjadi sampai sekarang terbukti gitu. Kayaknya mungkin ini tidak seperti kita makan cabe TWW ya. Mungkin punten-punten kita yang sekarang terkena imbasnya mungkin itu hasil dari mereka-mereka orang tua kita yang dulu kurang. Jadi pola pikir saya pikir karena memang begitu ya teh. Pola pikir manusia yang mengelola dan juga merawat dan memanfaatkan tidak adanya keseimbangan dengan alam. Jadi bencana yang terjadi di hulu sungai, di kota dan sebagainya ini akibatkan pola pikir manusia yang salah merawat alamnya. Coba kalau ada keseimbangan di antara kedua hal
insan yang ada di dunia ini gitu ya, tentunya makhluk hidup. Mereka hidup Indonesia untuk semuanya. Dino hari air dunia 22 Maret kaping 22 Maret ayeuna 2022. Pribadi atas nami pribadi oge teman-teman ti para penggiat sungai nu aya di Jawa Barat. Dingawitan diri orang sorangan, orang niatkeun ibadah hayu urang mulai walungan di mana wae hulu caina oge, warga masyarakatna oge. Tangtos ieu menjadi sebuah harapan ke depan orang menuju lebih baik. Margi cai sumberna kahirupan, lamun ku urang teu diurus rek saha nu mere kahirupan ka urang. Sing inget urang ge datangna dinu cai. Cai kanya anu jadi indung, cai kanya anu jadi bapa ngajadikeun cai mani ka diri urang sumberna kahirupan. Sing eling tingawitan dinten ieu, hayu babarengan urang rempuk jungkung sauyunan, gotong royong urang ngamumule cai jeung alam caina. Iya, mungkin dari